Langit Jakarta sore itu diselimuti awan kelabu. Dari jendela rumah sakit, cahaya matahari hanya menyelinap samar, seolah enggan menampakkan diri. Namun, bagi Aruna Prameswari, dunia sedang memancarkan cahaya terindahnya. Dalam pelukannya, seorang bayi mungil tertidur dengan wajah damai, pipinya merah muda, napasnya halus bagaikan alunan doa. Aruna memandanginya tanpa berkedip, seakan waktu berhenti. Semua rasa sakit yang baru saja ia lewati seakan terbayar lunas oleh kehadiran makhluk kecil itu. Aruna selalu membayangkan momen ini sejak ia mengetahui dirinya hamil. Rasa sakit kontraksi, ketakutan menghadapi persalinan, dan kecemasan apakah ia bisa menjadi seorang ibu yang baik, kini menguap digantikan oleh rasa cinta yang meluap. Bayi itu adalah darah dagingnya, titipan Tuhan yang ia jaga 9 bulan lamanya. Ia memberi nama itu di dalam hatinya sejak awal Anindya yang berarti kesempurnaan. Doa sederhana agar hidup anaknya selalu dilimpahi kebahagiaan. Namun, kebahagiaan itu terasa pincang. Sejak pagi, Aruna menunggu Raka, suaminya, datang menemaninya di ruang bersalin. Hanya ada suara perawat dan dokter, sementara kursi di sampingnya tetap kosong. Ponselnya penuh dengan pesan singkat tak terbaca, tapi semuanya datang dari ibu dan sahabatnya, bukan dari lelaki yang seharusnya ada di sisinya. Hatinya sempat menghibur diri. Mungkin Raka terlalu gugup, mungkin pekerjaannya mendesak, mungkin ia hanya tak kuat melihat darah. Aruna ingin percaya pada semua kemungkinan baik itu, meski hatinya mencurigai sebaliknya. Setelah administrasi rumah sakit selesai, sore itu ia akhirnya diantar pulang. Rumah yang selama ini terasa hangat kini menyambutnya dengan keheningan asing. Langkah Aruna tertatih, tubuhnya masih lemah, namun ia mencoba menegakkan punggung. Perempuan itu tak pernah terbiasa menunjukkan kelemahan di hadapan orang lain. Ketika pintu rumah terbuka, aroma parfum asing menyergap. Bukan wangi lembut yang biasa dipakai dirinya, bukan pula aroma maskulin Raka yang ia kenal. Ini aroma menyengat, manis menusuk, yang segera membuat dadanya sesak. Aruna menoleh ke arah ruang tamu. Matanya membelalak. Di sana, duduk seorang perempuan muda dengan gaun merah ketat, rambut panjang tergerai rapi, bibirnya dilapisi lipstik merah menyala. Ia duduk seolah rumah itu miliknya sendiri. Kaki tersilang, senyum menantang di wajahnya. Dan di sampingnya, berdiri Raka. Sejenak Aruna berpikir tubuhnya berhalusinasi akibat kelelahan. Tapi suara Raka memecah segala keraguan. Aruna, kenalkan. Ini Nadine. Dia akan tinggal di sini mulai sekarang. Hening. Hanya detak jam dinding yang terdengar, bergema di ruang tamu. Aruna menggenggam erat selimut bayi di tangannya. Lututnya nyaris tak sanggup menopang tubuh. Kata-kata itu seperti pisau yang menusuk jantungnya. Berulang-ulang, hingga darah yang tak terlihat terasa mengalir keluar. Tinggal di sini. Mulai sekarang. Rumah ini, yang ia bangun bersama Raka dengan penuh cinta, yang ia tata hingga setiap sudutnya menyimpan kenangan, kini dengan enteng dijadikan tempat berlindung bagi orang lain orang ketiga yang menghancurkan pernikahannya. Aruna membuka mulutnya, tapi tak ada suara keluar. Tenggorokannya tercekat. Raka bahkan tak menatapnya dengan rasa bersalah. Justru sebaliknya, tatapannya datar, nyaris dingin. Seakan perempuan yang baru saja melahirkan anaknya bukanlah siapa-siapa. Nadine berdiri anggun, lalu melangkah mendekat. Senyumannya semakin melebar, seperti sengaja menusuk Aruna. Halo, Aruna. Aku harap kita bisa tinggal bersama dengan baik. Kata-kata itu bukan sapaan, melainkan tantangan. Aruna tahu itu. Bayi kecil di pelukannya menggeliat, seakan merasakan gelombang emosi sang ibu. Aruna segera merapatkan pelukannya, berusaha menenangkan diri. Ia tak boleh jatuh. Ia tak boleh menangis di depan mereka. Raka? Akhirnya suara Aruna pecah, lirih namun cukup jelas. Aku baru saja melahirkan anakmu. Dan ini, yang kau lakukan padaku. Raka menghela napas, seperti bosan mendengar rengekan. Jangan mulai drama, Aruna. Aku sudah muak hidup berpura-pura bahagia denganmu. Nadine membuatku merasa hidup. Dia yang kuinginkan. Sakit itu menusuk lebih dalam. Selama ini, Aruna percaya bahwa cinta mereka tulus. Ia rela meninggalkan sebagian besar kenyamanannya demi membangun rumah tangga sederhana dengan Raka, bahkan memilih merahasiakan identitasnya sebagai pewaris keluarga Prameswara
agar ia dicintai sebagai dirinya sendiri. Dan inilah balasan yang ia terima. Air mata mengalir tanpa bisa dicegah. Tapi Aruna buru-buru menghapusnya dengan punggung tangan. Ia tak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Malam itu, rumahnya yang dulu penuh tawa berubah menjadi medan perang sunyi. Nadine berlenggang ke kamar tamu seolah memang sudah disiapkan untuknya. Raka menghilang entah kemana, meninggalkan Aruna sendirian di ruang tengah. Tubuhnya masih sakit akibat persalinan, tapi lebih sakit lagi hatinya yang tercabik. Ia duduk di sofa, menatap kosong ke arah lampu gantung yang berayun pelan. Bayi kecilnya menangis, dan itu menjadi satu-satunya alasan Aruna tetap kuat. Ia menimang Anindya dengan lembut, menempelkan bibirnya ke dahi mungil itu. Tak apa, nak, bisiknya parau. Mama ada di sini. Kita akan baik-baik saja. Mama janji. Di dalam hatinya, sesuatu mulai menyala. Luka itu terlalu dalam untuk sekadar diobati dengan air mata. Ia tahu, malam ini mungkin adalah malam paling kelam dalam hidupnya. Tapi dari kegelapan itu, tekad perlahan terbentuk. Aruna tidak akan tinggal diam. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Aruna duduk di kursi goyang yang menghadap jendela, menimang Anindya yang masih terlelap setelah lama menangis. Di luar, hujan turun deras, mengetuk kaca jendela seperti 1000 pertanyaan yang tak bisa ia jawab. Tubuhnya masih lemah. Bekas persalinan membuat setiap gerakan menjadi nyeri, tapi sakit itu tak seberapa dibanding luka yang menggerogoti hatinya. Sejak siang, ia berusaha memahami apa yang sebenarnya terjadi. Apakah semua ini mimpi buruk? Apakah sebentar lagi ia akan terbangun dan mendapati Raka duduk di sampingnya, menggenggam tangannya, tersenyum penuh cinta seperti dulu? Tapi setiap kali pintu terbuka, yang datang bukanlah Raka dengan wajah khawatir, melainkan Nadine dengan langkah angkuh, membawa tas-tas belanja yang kini berserakan di ruang tamu. Aruna menutup mata, mengingat kembali tahun-tahun awal pernikahannya. Ia dan Raka bertemu sederhana, di sebuah kafe kecil. Raka bukan pria kaya, bukan pula pria dengan jabatan tinggi, tapi Aruna jatuh cinta pada senyumnya, pada tutur katanya yang membuatnya merasa dimengerti. Ia mengira, justru itulah cinta sejati, ketika dua orang bisa berjalan bersama meski tanpa harta berlimpah. Ia rela menyembunyikan statusnya, memilih hidup dengan cara yang lebih sederhana, karena ia ingin Raka mencintainya sebagai seorang Aruna bukan pewaris keluarga prameswara. Namun kini, segalanya terasa seperti sandiwara murahan. Raka bukanlah lelaki yang dulu ia kira. Di balik sikap lembutnya ternyata tersembunyi ambisi, kerakusan, dan pengkhianatan yang tak bisa dimaafkan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi neraka pribadi. Nadine dengan cepat mengambil alih ruang-ruang di rumah itu. Pakaian-pakaiannya memenuhi lemari tamu, lalu perlahan masuk ke kamar utama. Wangi parfumnya menempel di gorden, bantal, bahkan selimut yang dulu selalu dipeluk Aruna. Perempuan itu berperilaku seolah dialah ratu rumah, menyuruh para asisten rumah tangga dengan nada tinggi, memamerkan barang-barang barunya, dan sesekali menyindir Aruna dengan kata-kata manis yang sebenarnya mengandung racun. Aruna, kau seharusnya lebih banyak istirahat, ucap Nadine suatu sore sambil menatap tajam. Lihat dirimu, pucat sekali. Kalau kau tak sanggup mengurus bayi, serahkan saja padaku. Aku terbiasa menjaga anak-anak. Aruna hanya terdiam. Ia tahu sindiran itu bukan niat baik, melainkan cara Nadine menunjukkan superioritas. Raka, yang saat itu duduk di sofa, hanya tersenyum samar tanpa membela istrinya. Itu lebih menyakitkan daripada 1000 hinaan. Malam-malam Aruna dipenuhi tangisan Anindya. Bayi itu seolah menjadi satu-satunya alasan ia masih mampu bertahan. Setiap kali ia menimang anaknya, ia berbisik janji-janji, bahwa ia akan melindungi, bahwa ia akan kuat, meski seluruh dunia tampak runtuh di hadapannya. Namun tubuh manusia ada batasnya. Dalam seminggu, wajah Aruna semakin pucat, lingkar matanya menghitam, luka bekas jahitan persalinan belum pulih sepenuhnya. Ia berjalan tertatih-tatih, sementara Nadine berlenggang dengan gaun cantik, tertawa bersama Raka yang seolah lupa bahwa istrinya bahkan belum sembuh dari luka melahirkan. Aruna sering menatap suaminya dalam diam, mencari sedikit sisa cinta yang dulu ia kenal. Tapi tatapan Raka selalu dingin. Seakan perempuan yang melahirkan anaknya hanyalah beban. Suatu malam, ketika hujan turun lagi, Aruna bangun untuk menenangkan Anindya. Dari celah pintu kamar,
Ia mendengar tawa lirih di ruang tamu. Ia melangkah pelan, dan hatinya remuk ketika melihat pemandangan itu. Raka duduk di sofa, memeluk Nadine, membisikkan sesuatu di telinganya hingga perempuan itu tertawa kecil. Tatapan penuh cinta yang dulu milik Aruna kini sepenuhnya menjadi milik orang lain. Aruna mundur perlahan, menahan tangisnya agar tidak terdengar. Ia kembali ke kamar, memeluk Anindya lebih erat. Dalam keheningan itu, ia merasakan sebuah bara kecil mulai tumbuh di dalam dadanya. Bara yang perlahan akan membesar menjadi api. Hari berganti, minggu berjalan. Aruna mulai menyadari bahwa ia tidak bisa selamanya terjebak dalam kesedihan. Ia punya anak yang membutuhkan kekuatan seorang ibu. Dan ia punya sesuatu yang lebih besar, yang selama ini ia sembunyikan. Identitasnya sebagai pewaris Prameswara Group. Selama ini ia memilih diam, menyembunyikan siapa dirinya demi cinta. Tapi cinta itu telah dikhianati. Tidak ada lagi alasan untuk terus bersabar. Di depan cermin, Aruna menatap wajahnya sendiri. Wajah itu pucat, tapi matanya menyala dengan keteguhan baru. Ia menyisir rambutnya, mengenakan gaun sederhana, lalu menuliskan sesuatu di buku kecil yang disimpannya di laci meja rias. Daftar nama. Daftar langkah. Saat ia menutup buku itu, Anindya menangis. Aruna tersenyum tipis, mendekati bayinya dan mengusap pipi mungilnya. Kau akan lihat, nak. Mama bukan perempuan lemah. Mama akan menunjukkan siapa kita sebenarnya. Hujan masih turun di luar. Tapi bagi Aruna, malam itu bukan lagi malam penuh tangis. Itu adalah awal kebangkitan. Fajar menyingsing dengan perlahan. Cahaya tipis menembus gorden kamar, menyentuh wajah Aruna yang terjaga sejak lama. Malam tadi ia hampir tak tidur. Hanya duduk termenung di kursi sambil memandangi Anindya yang lelap. Pikiran-pikiran berputar dalam kepalanya, menelusuri masa lalu dan menimbang masa depan. Ia merasa berada di persimpangan. Tetap menjadi istri yang diam menelan penghinaan, atau berdiri sebagai dirinya yang sesungguhnya. Ketika Raka bangun pagi itu, ia bahkan tak menoleh ke arah Aruna. Laki-laki itu sibuk dengan ponselnya, bercakap entah dengan siapa, sebelum bergegas mandi lalu pergi meninggalkan rumah. Nadine masih tertidur pulas di kamar sebelah, dengan wajah damai seperti tak ada dosa. Aruna berjalan ke meja rias, membuka laci yang paling dalam. Dari sana ia mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berukir. Kotak itu sederhana, tapi di dalamnya tersimpan kunci menuju identitas yang telah lama ia sembunyikan. Jari-jarinya bergetar ketika membuka tutupnya, memperlihatkan sebuah kartu metalik berwarna perak dengan logo burung Garuda yang mengepak, Prameswara Group. Di bawah logo itu, tertera nama lengkapnya. Aruna Prameswari, pemegang saham utama. Kartu itu seperti cermin yang memantulkan wajah dirinya yang lain. Selama ini, Aruna memilih hidup sederhana bersama Raka, meyakini bahwa cinta lebih berharga daripada harta dan kuasa. Ia meninggalkan dunia korporat keluarganya, hanya sesekali menghadiri rapat besar atau menandatangani dokumen penting. Semua demi membuktikan bahwa ia bisa hidup bahagia tanpa perlu bersandar pada warisan. Namun, pengkhianatan yang ia alami membuka matanya. Cinta yang ia korbankan segalanya ternyata rapuh. Dan kini, ia sadar, waktunya untuk berhenti bersembunyi. Aruna menatap kartu itu lama sekali. Dalam benaknya, bayangan ayahnya muncul sosok tegas yang selalu mengajarkan bahwa keluarga Prameswara tak pernah membiarkan dirinya diinjak-injak. Ia teringat kata-kata ayahnya sebelum meninggal, suatu hari kau akan mengerti, Aruna. Kekuatan bukan untuk ditunjukkan, tapi untuk melindungi. Saat waktunya tiba, jangan ragu. Mungkin inilah saat yang dimaksud. Hari itu, setelah memastikan Anindya dalam pengawasan suster rumah yang bisa ia percaya, Aruna mengenakan setelan sederhana namun elegan. Rambutnya ia sanggul rapi, wajahnya ia poles tipis. Dari luar, ia tampak tenang, bahkan rapuh. Namun di balik matanya ada api yang tak lagi bisa padam. Ia keluar rumah tanpa banyak bicara. Nadine sempat melirik dari tangga, tapi hanya meneguk kopi dengan senyum sinis, tak curiga sedikitpun. Baginya, Aruna hanyalah istri tak berguna yang sebentar lagi akan dilupakan. Mobil hitam berhenti di depan rumah. Sopir tua keluarga Prameswara turun, membungkuk hormat. Selamat pagi, Nyonya. Apakah kita langsung menuju kantor pusat? Aruna mengangguk. Ya, Pak Surya.
Hari ini aku kembali. Sepanjang perjalanan menuju gedung pencakar langit yang menjulang megah di jantung Jakarta, hati Aruna berdebar. Sudah lama ia tak menginjakan kaki ke sana. Para karyawan mungkin mengira ia hanya pewaris yang enggan terlibat. Mereka tak tahu apa yang sesungguhnya terjadi dalam rumah tangganya. Dan mereka juga tak tahu bahwa dua orang yang kini bekerja di perusahaan itu, Raka dan Nadine, sedang memijak kepala pewaris sah yang sebenarnya. Gedung Prameswara Tower berdiri kokoh. Dinding kacanya memantulkan sinar matahari pagi. Setiap kali melihatnya, Aruna teringat betapa besar warisan keluarganya. Perusahaan itu berdiri sejak puluhan tahun lalu, bergerak di berbagai bidang, properti, perbankan, energi, hingga media. Nama Prameswara adalah simbol kekuasaan ekonomi, dan ia seorang perempuan muda yang kini diremehkan suami dan pelakornya adalah pemegang kendali atasnya. Langkah Aruna mantap memasuki lobi. Semua mata memandang, beberapa karyawan menyapanya dengan kaget. "Selamat pagi, Nyonya Aruna," ujar resepsionis dengan gugup. Mereka jarang sekali melihatnya hadir langsung. Lift membawanya naik ke lantai tertinggi, menuju ruang rapat direksi. Di dalam, sejumlah eksekutif sudah berkumpul, wajah-wajah serius menatap dokumen di meja panjang. Saat pintu terbuka dan Aruna melangkah masuk, ruangan sontak hening. Seorang direktur senior berdiri, menunduk hormat. "Nyonya Aruna, kami tidak menyangka Anda hadir hari ini." Aruna tersenyum tipis, duduk di kursi utama yang sebenarnya selalu miliknya. "Mulai hari ini, aku akan hadir lebih sering. Sudah waktunya aku memimpin kembali." Bisik-bisik terdengar, beberapa wajah tampak lega, sebagian lagi tegang. Semua orang tahu, kehadiran Aruna berarti perubahan besar. Rapat berjalan dengan topik laporan tahunan, rencana investasi, dan isu internal. Namun, bagi Aruna, ada satu hal yang lebih penting dari semua itu. Ia meminta laporan detail tentang Departemen Pemasaran divisi yang kini dipimpin oleh Raka. Dokumen itu disodorkan kepadanya, tebal dengan angka-angka dan grafik. Aruna membacanya dengan cermat. Dari sana ia bisa melihat jelas, ada banyak ketidakberesan, anggaran yang membengkak, proyek fiktif, dan tanda-tanda penyalahgunaan dana. Nama Nadine muncul di beberapa catatan, sebagai konsultan luar yang menerima bayaran besar. Darah Aruna berdesir dingin. Jadi bukan hanya hatinya yang dikhianati, tetapi juga perusahaannya. Raka dan Nadine tak sekadar bermain dengan perasaan, tapi juga mencoba menggerogoti warisan keluarganya. Aruna menutup dokumen itu perlahan, menahan amarah yang mendidih. Wajahnya tetap tenang, namun matanya bersinar tajam. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. "Siapkan rapat luar biasa minggu depan," katanya tegas. "Aku ingin semua kepala divisi hadir, termasuk Direktur Pemasaran, Raka Aditya Negara, dan konsultan yang bernama Nadine Larasati. Aku ingin mereka menjelaskan langsung di depan dewan." Para direktur saling pandang, tapi tak ada yang berani membantah. Mereka tahu, suara Aruna adalah suara pemegang saham utama. Perintahnya mutlak. Selesai rapat, Aruna kembali ke ruang pribadinya di lantai yang sama. Ruangan itu telah lama kosong, tapi masih rapi. Ia berdiri di depan jendela besar, memandang kota Jakarta yang hiruk-pikuk di bawah sana. Dalam hatinya, ia berbicara pada bayangan ayahnya, "Ayah, aku akan menjaga ini. Aku akan menjaga nama kita, menjaga anakku, dan menjaga diriku sendiri. Mereka pikir aku tak berdaya. Mereka akan segera tahu siapa yang sesungguhnya berkuasa." Saat matahari condong ke barat, Aruna kembali pulang. Di rumah, Nadine menyambutnya dengan nada meremehkan. "Oh, kau keluar rumah juga? Kukira kau akan terus bersembunyi di kamar." Aruna hanya tersenyum samar, tanpa membalas. Ia melangkah melewati Nadine, membawa rahasia besar yang tak diketahui perempuan itu. Dalam diamnya, ia menyimpan badai. Malam itu, sambil menidurkan Anindya, Aruna berbisik lembut. "Nak, kau akan jadi saksi. Mereka yang merendahkan Mama akan berlutut suatu hari nanti. Mama janji." Dan janji itu bukan sekadar kata-kata. Itu adalah sumpah. Matahari pagi masuk dari celah jendela, menimpa lantai marmer rumah besar itu. Aruna sudah bangun lebih dulu, menyusui Anindya dengan tenang, meski lelah masih menggantung di wajahnya. Di luar kamar,
Terdengar langkah-langkah ringan Nadine di tangga. Perempuan itu bersenandung kecil. Wangi parfumnya menyeruak memenuhi udara rumah. Seakan setiap sudut ruangan kini adalah panggung miliknya. Nadine tak lagi berusaha menyembunyikan perannya. Ia berjalan berlenggang, mengenakan gaun tidur tipis, seolah lupa rumah itu masih dimiliki oleh Aruna. Sesekali ia menatap cermin besar di ruang tamu, merapikan rambut panjangnya, tersenyum pada bayangannya sendiri. Para asisten rumah tangga yang lewat hanya menunduk, tak berani menegur atau menunjukkan ketidaksukaan. Mereka tahu siapa majikan sesungguhnya, tapi posisi mereka terlalu lemah untuk melawan nada tinggi Nadine. Raka muncul dari kamar dengan kemeja rapi, siap pergi bekerja. Namun sebelum berangkat, ia menghampiri Nadine, mencium keningnya mesra tanpa peduli pada siapapun yang melihat. Aruna yang kebetulan keluar dari kamar dengan Anindya dipelukan menyaksikan adegan itu. Jantungnya terasa diremas, tapi wajahnya tetap tenang. Ia sudah belajar menahan gejolak batinnya, menyimpannya untuk hari di mana semua luka ini akan terbalaskan. Jangan lupa malam ini ada pesta kecil di hotel, kata Raka sambil merapikan dasi. Aku ingin kau menemaniku, Nadine. Nadine tersenyum anggun. Tentu saja, sayang. Aku sudah menyiapkan gaun baru. Raka lalu menoleh sekilas pada Aruna, tapi tatapannya kosong, seperti melihat orang asing. Tanpa sepatah kata pun ia melangkah pergi, meninggalkan istrinya yang masih memulihkan diri dari persalinan. Hari-hari berikutnya, rumah itu benar-benar berubah. Nadine mengatur ulang dekorasi ruang tamu, mengganti vas bunga, menaruh bingkai foto dirinya bersama Raka di atas meja, seakan ingin menghapus jejak Aruna. Bahkan di dapur, ia memerintahkan asisten untuk menyiapkan makanan sesuai seleranya, mengabaikan kebutuhan Aruna yang sedang menyusui. Kalau dia butuh makanan khusus, suruh saja dia pesan sendiri, ujar Nadine suatu kali dengan nada sinis. Aruna hanya mendengar dari balik kamar, tanpa bereaksi. Ia tahu para asisten sebenarnya kasihan padanya, tapi tak berani menentang Nadine yang sudah bertingkah seolah nyonya rumah. Di kantor, keadaan tak jauh berbeda. Raka kini semakin pongah. Ia datang ke rapat dengan langkah angkuh, seolah semua keberhasilan departemen pemasaran adalah hasil kerja kerasnya seorang. Nadine, yang kini menyebut dirinya konsultan khusus, kerap menemani Raka ke acara perusahaan. Mereka tampil seperti pasangan glamor, membuat bisik-bisik di antara karyawan yang tak tahu kenyataan sebenarnya. Direktur Raka memang luar biasa. Ya, baru menjabat sudah banyak proyek besar, bisik seorang staf muda. Tentu saja, Nadine yang mendampinginya pintar sekali. Mereka pasangan yang cocok. Jawab yang lain. Kata-kata itu sampai ke telinga Aruna suatu siang ketika ia sengaja berjalan melewati area staf. Ia hanya tersenyum tipis, tak merasa perlu menjelaskan siapa dirinya. Dalam hati, ia menyimpan rasa iba. Betapa mudahnya orang-orang terpesona oleh topeng, tanpa tahu apa yang sesungguhnya terjadi di balik layar. Semakin hari, kesombongan Raka dan Nadine makin tak terbendung. Raka mulai memakai mobil perusahaan untuk urusan pribadi, membawa Nadine ke restoran mahal dengan uang yang seharusnya digunakan untuk proyek. Nadine tak segan-segan memamerkan tas dan perhiasan barunya di kantor, membuat iri beberapa staf, tapi juga menimbulkan bisikan tak nyaman dari sebagian lainnya. Aruna menyaksikan semua itu dengan mata yang jeli. Ia hadir di rapat-rapat, duduk tenang sebagai pemegang saham utama. Namun Raka selalu meremehkannya, berbicara panjang lebar tanpa pernah melibatkan Aruna dalam diskusi, seakan ingin menunjukkan bahwa ia adalah penguasa baru. Dengan hormat, Bu Aruna, ucap Raka suatu kali dalam rapat, nadanya setengah mengejek. Mungkin Anda lebih nyaman fokus mengurus bayi di rumah. Dunia bisnis terlalu keras untuk perempuan pasca persalinan. Beberapa orang terkejut mendengar ucapan itu, tapi Aruna hanya tersenyum dingin. Terima kasih atas sarannya, Raka. Tapi jangan khawatir. Aku tahu persis apa yang sedang terjadi di perusahaan ini. Tatapan mereka bertemu sejenak, dan untuk pertama kalinya Raka merasa sedikit terusik. Namun ia menutupinya dengan tawa kecil. Pura-pura tidak peduli. Nadine, yang duduk di sampingnya, justru menyeringai puas. Di rumah, sikap Nadine semakin menjadi. Ia sering berjalan masuk ke kamar utama tanpa izin, hanya untuk mengambil sesuatu atau sekadar menunjukkan bahwa ia bisa melakukannya. Suatu sore, ia bahkan duduk di kursi goyang Aruna, menimang-nimang boneka bayi dengan senyum licik. Boneka ini lucu sekali,
katanya sambil menoleh ke arah Aruna. Sayang, aku belum punya bayi sendiri. Tapi siapa tahu, kan? Kalau Raka mau, aku bisa memberinya anak juga. Ucapan itu bagai racun yang menetes pelan ke dalam hati Aruna. Namun lagi-lagi ia memilih diam. Hanya menatap Nadine dengan mata dingin. Diamnya bukan tanda menyerah, melainkan jeda sebelum badai. Waktu berjalan, dan kesombongan Raka mencapai puncaknya. Ia mulai mengabaikan kewajiban rapat, datang terlambat, bahkan menandatangani kontrak tanpa sepengetahuan Dewan. Semua orang di perusahaan mulai gelisah, tapi tak berani menentangnya karena Raka masih dianggap orang kepercayaan, pemegang saham. Mereka tidak tahu bahwa pemegang saham itu adalah perempuan yang kini mereka remehkan. Aruna mengamati semua ini dengan hati yang semakin kuat. Luka di tubuhnya perlahan sembuh. Luka di hatinya membentuk lapisan baja baru. Setiap hinaan, setiap sikap meremehkan, menjadi bahan bakar bagi tekadnya. Ia menunggu waktu yang tepat, saat di mana Raka dan Nadine benar-benar lengah, agar sekali pukul mereka jatuh tanpa bisa bangun lagi. Suatu malam, setelah pesta perusahaan di hotel mewah, Raka pulang dalam keadaan mabuk. Nadine membantunya masuk rumah. Tertawa cekikikan sambil melepas sepatu hak tingginya. Aruna yang sedang duduk di ruang tengah dengan Anindya di pelukan menatap mereka tanpa bicara. Nadine melihat tatapan itu dan tersenyum mengejek. Oh, kau masih bangun? Kasihan sekali, terjaga tengah malam hanya untuk mengganti popok. Sementara aku bisa menikmati champagne dan musik. Aruna tidak menjawab. Ia hanya berdiri, melangkah pelan ke kamar, meninggalkan mereka dengan keheningan yang membuat Nadine sesaat merasa tak nyaman. Ada sesuatu di mata Aruna malam itu, sesuatu yang bukan lagi kepedihan, melainkan keteguhan yang menakutkan. Bagi Raka dan Nadine, kesombongan mereka terasa seperti kemenangan. Mereka percaya Aruna sudah kalah, tak berdaya, hanya seorang ibu baru yang lemah dan terguncang. Mereka tidak tahu bahwa di balik senyap dan diamnya, Aruna sedang menyiapkan akhir dari segalanya. Malam itu, sebelum tidur, Aruna membuka kembali kotak kayu kecilnya. Ia menatap kartu perak Prameswara Group dengan sorot mata penuh janji. Sebentar lagi, bisiknya pada dirinya sendiri. Sebentar lagi kalian akan berlutut. Dan di luar, bulan purnama menggantung di langit, menjadi saksi diam dari sebuah badai yang sebentar lagi akan meledak. Malam itu, sebuah pesta perusahaan digelar di ballroom Hotel Bintang 5. Lampu kristal bergemerlapan, gaun-gaun indah berkilauan, dan denting gelas sampanye berpadu dengan alunan musik jazz yang lembut. Para petinggi Prameswara Group berkumpul bersama mitra bisnis, investor, dan tokoh masyarakat. Pesta tahunan itu selalu menjadi sorotan, bukan hanya karena kemewahannya, tetapi juga karena kehadiran tokoh-tokoh penting yang menandai kekuatan grup besar tersebut. Aruna hadir dengan setelan gaun biru gelap yang sederhana, jauh dari gemerlap tamu lainnya. Ia memang tak pernah menyukai sorotan, bahkan ketika statusnya memungkinkan ia berdiri paling depan. Malam itu ia datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana dua orang yang mengkhianatinya akan berperilaku di tengah keramaian. Raka muncul dengan setelan jas hitam rapi, sementara Nadine mengenakan gaun merah menyala yang mencolok. Mereka berjalan berdampingan, tangan Raka melingkari pinggang Nadine dengan percaya diri. Semua orang menoleh, sebagian berbisik, sebagian tersenyum menyambut mereka. Direktur Raka, Anda tampak bersinar malam ini, ucap seorang tamu. Dan siapa wanita cantik ini? Tanya yang lain. Raka tertawa ringan. Ini Nadine, konsultan luar yang sangat membantu saya dalam berbagai proyek. Kami cukup dekat. Nadine tersenyum penuh arti, menerima tatapan kagum sekaligus iri dari sekelilingnya. Tak seorang pun menyadari bahwa di sudut ruangan, Aruna menyaksikan semuanya dengan mata yang tajam. Sakit itu menghunjam, tapi Aruna menahannya. Ia tahu, pesta ini hanyalah panggung sementara. Biarlah Raka dan Nadine menikmati sorotan, karena sebentar lagi lampu itu akan padam untuk mereka. Acara berjalan, pidato disampaikan, gelas-gelas beradu, dan tawa mengisi ruangan. Lalu, tiba-tiba, Nadine melangkah ke arah Aruna dengan senyum licin di wajahnya. Aku hampir tak mengenalimu, katanya lirih, cukup keras untuk didengar beberapa orang di sekitarnya. Gaunmu sederhana sekali. Kau tampak seperti tamu undangan biasa, bukan nyonya rumah tangga Prameswara. Oh, maaf,
Aku lupa. Kau memang bukan siapa-siapa di sini, kan? Beberapa kepala menoleh, sebagian mencoba pura-pura tidak mendengar, sebagian lainnya berbisik pelan. Aruna hanya menatap Nadine, tanpa membalas. Namun keheningan itu justru membuat Nadine semakin berani. Apa kau tidak lelah, Aruna? Bermain peran sebagai istri setia, padahal semua orang bisa melihat siapa yang benar-benar mendampingi Raka sekarang? Lihatlah sekeliling. Mereka menatapku, bukan kau. Aruna menelan ludah, menundukkan wajah sejenak, lalu menatap balik Nadine dengan sorot mata yang tenang. Senyumnya tipis, nyaris tak terlihat, namun cukup untuk membuat Nadine sedikit gelisah. Ada sesuatu di balik ketenangan itu, sesuatu yang tak bisa ditebak. Sebelum Nadine sempat berkata lagi, Raka mendekat. Nadine, sayang, jangan buang waktumu di sini, katanya, seolah Aruna hanyalah bayangan yang tak layak diperhatikan. Ia merangkul bahu Nadine, lalu menoleh singkat ke arah Aruna. Kau seharusnya di rumah bersama bayi. Dunia seperti ini bukan tempatmu. Ucapan itu, di depan banyak orang, adalah pukulan terakhir. Beberapa tamu terdiam, sebagian pura-pura tertawa untuk mencairkan suasana, tapi semua tahu ada ketegangan yang terasa menusuk. Aruna berdiri diam. Wajahnya tak menunjukkan luka, meski di dalam dada hatinya bergetar hebat. Ia menundukkan kepala sedikit, seolah mengakui kekalahan, lalu melangkah menjauh dengan tenang. Tapi setiap langkahnya adalah janji dalam hati. Ini terakhir kalinya ia membiarkan dirinya dihina. Malam itu, ketika pesta usai dan semua orang pulang dengan wajah gembira, Aruna kembali ke rumah dengan hati yang lebih kuat daripada sebelumnya. Ia duduk di kursi kamarnya, menatap Anindya yang tidur pulas, lalu menggenggam tangan mungil itu erat-erat. Anakku, bisiknya, Mama sudah cukup bersabar. Mulai hari ini, tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi diam. Mereka akan tahu siapa Mama sebenarnya. Di luar, langit malam tanpa bintang, hanya pekat gelap yang sunyi. Tapi di hati Aruna, sebuah cahaya menyala, cahaya tekad yang tak bisa dipadamkan lagi. Dan dengan itu, roda nasib mulai berputar. Pagi setelah pesta, sinar matahari masuk ke dalam kamar melalui tirai tipis. Aruna duduk di tepi ranjang, menatap keluar jendela dengan mata yang sayu, tetapi bukan lagi karena lelah atau sedih. Ada sesuatu yang berbeda. Wajahnya tampak lebih keras, rahangnya tegas, sorot matanya dalam seperti menyimpan rahasia besar. Di meja samping ranjang, ada sebuah map hitam yang sudah lama ia simpan. Map itu berisi dokumen kepemilikan saham, akta pendirian perusahaan, hingga surat kuasa yang diberikan mendiang ayahnya, pendiri Prameswara Group. Selama ini ia hanya membiarkannya terkunci rapat, seolah tidak ingin mengingat tanggung jawab besar yang diwariskan padanya. Tapi pagi itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia membukanya kembali. Jari-jarinya menyusuri setiap lembar kertas dengan hati-hati. Bau kertas tua dan tinta masih terasa kuat, membawa kembali kenangan masa lalu, kenangan ketika ia masih sering duduk di ruang kerja ayahnya, mendengarkan setiap nasihat tentang bisnis, tentang arti loyalitas, dan tentang bagaimana menjaga kehormatan keluarga. Ingat, nak, suara ayahnya seakan bergema kembali di telinganya. Perusahaan ini bukan hanya soal uang atau kekuasaan. Ini tentang warisan, tentang harga diri. Jangan pernah biarkan orang luar merusaknya. Aruna menutup mata sejenak, merasakan getaran di dadanya. Ayahnya sudah lama tiada, tetapi kata-kata itu hidup kembali, menyatu dengan luka yang baru saja ia alami. Malam penghinaan di pesta menjadi pemantik, sementara warisan ayahnya menjadi bahan bakar. Hari itu, Aruna memanggil sekretaris pribadinya, Ratri, seorang perempuan parubaya yang sudah lama bekerja untuk keluarga besar mereka. Ratri datang dengan raut wajah khawatir, sebab ia tahu bagaimana kehidupan Aruna belakangan tertekan, dilecehkan, diabaikan. Bu, Ratri menunduk, suaranya lembut. Apa ibu sudah siap kembali? Ini bukan jalan mudah. Aruna menatapnya lama, lalu berkata pelan namun tegas, aku sudah terlalu lama diam, Ratri. Saatnya aku berdiri. Aku tidak ingin anakku tumbuh menyaksikan ibunya diinjak-injak. Ratri menunduk lebih dalam, hampir menangis karena lega. Baik, Bu. Maka mari kita mulai dari dalam. Mereka berbicara lama hari itu, membahas langkah-langkah awal. Aruna memeriksa laporan keuangan,
menemukan banyak kejanggalan yang selama ini ia biarkan karena mempercayai suaminya. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk proyek tertentu justru mengalir ke pos-pos tak jelas, banyak nota fiktif, bahkan pengeluaran pribadi yang dicatat sebagai biaya perusahaan. Semakin ia membaca, semakin hatinya mengeras. Raka bukan hanya mengkhianati pernikahan, tapi juga mengkhianati kepercayaan. Hari-hari berikutnya, Aruna perlahan menata dirinya. Ia kembali ke meja kerja rumah, menyibukkan diri dengan berkas-berkas perusahaan. Anindya ia rawat dengan penuh kasih. Tetapi ketika bayi itu tidur, ia berubah menjadi sosok lain dingin, fokus, dan tak kenal lelah. Sementara itu, Raka dan Nadine semakin larut dalam kesombongan. Mereka percaya diri bahwa Aruna sudah menyerah, tidak berdaya lagi. Raka bahkan jarang pulang, menghabiskan waktu di apartemen yang disewakan diam-diam untuk Nadine. Di kantor, ia semakin semena-mena, bahkan berani mengeluarkan keputusan besar tanpa rapat dewan. Namun di balik layar, Aruna mulai menggerakkan orang-orangnya. Ia menghubungi beberapa anggota dewan lama yang dulu dekat dengan ayahnya. Mereka terkejut mendengar kabar Aruna ingin kembali aktif, karena selama ini mereka mengira ia memilih mundur demi keluarga kecilnya. "Bu Aruna," kata salah seorang anggota dewan dalam pertemuan pribadi di sebuah restoran tenang, "kalau Anda benar-benar kembali, kami akan berdiri di belakang Anda." Banyak dari kami tidak puas dengan cara Raka memimpin. Ia ambisius, tapi terlalu sembrono. Aruna hanya tersenyum tipis. "Aku tidak akan terburu-buru. Biarkan ia merasa menang dulu. Semakin tinggi ia naik, semakin keras ia jatuh." Kata-kata itu sederhana, tapi cukup membuat seluruh meja terdiam. Ada aura baru dari Aruna yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Ia bukan lagi gadis muda pewaris perusahaan, bukan lagi istri yang setia dan tersakiti. Ia mulai menjelma menjadi sosok pemimpin yang diwariskan ayahnya. Di rumah, Nadine semakin tak tahu diri. Ia mengatur para asisten sesuka hati, bahkan berani melarang Aruna duduk di ruang tamu saat ada tamu datang. "Biar aku saja yang menyambut," katanya suatu sore, dengan senyum sinis. "Kau kan sibuk dengan popok dan susu." Aruna hanya mengangguk, tidak membantah. Tapi di balik keheningan itu, ia mencatat setiap detail. Ia tahu, sebentar lagi peran Nadine akan berakhir, dan saat itu datang, ia ingin perempuan itu merasakan rasa malu yang sama dalam-dalam. Minggu berganti, dan semakin jelaslah bahwa Raka sedang menggali kuburnya sendiri. Ia terjebak dalam gaya hidup mewah, sementara perusahaan perlahan merugi. Proyek besar yang ia banggakan ternyata bermasalah, investor mulai ragu, dan laporan keuangan tidak seindah yang dipamerkannya di depan publik. Aruna menyimpan semua bukti itu. Ia tidak perlu menyerang sekarang. Ia hanya perlu menunggu waktu yang tepat, hingga semua orang melihat dengan mata kepala mereka sendiri betapa rapuhnya Raka. Pada malam yang sunyi, setelah menidurkan Anindya, Aruna duduk di kursi kerjanya, menatap cermin besar di seberang ruangan. Bayangan dirinya menatap balik, wajah pucat karena kurang tidur tapi dengan mata yang menyala penuh api. "Mulai sekarang, aku bukan lagi perempuan yang sama," bisiknya pada bayangan itu. "Aku adalah Aruna Prameswara, pewaris utama. Dan aku akan merebut kembali semuanya." Kata-kata itu menggema dalam ruang sunyi, seperti sebuah sumpah sakral. Di luar, angin malam bertiup membawa aroma hujan. Daun-daun pohon bergetar, seolah ikut menjadi saksi. Dunia masih terlihat sama, tetapi sesuatu sudah bergeser. Sebuah kebangkitan telah dimulai, meski berjalan perlahan, tenang, dan nyaris tak terdengar. Dan sementara Raka serta Nadine larut dalam pesta pora kesombongan, Aruna menyiapkan panggung besar. Panggung di mana kelak, hanya satu nama yang akan berdiri tegak di atasnya, namanya sendiri. Gedung pusat Prameswara Group berdiri megah di jantung kota. Pagi itu, ruang rapat utama lantai atas dipenuhi para petinggi, investor, dan anggota dewan. Udara ruangan terasa berat, bukan hanya oleh pendingin udara yang terlalu dingin, tapi juga oleh ketegangan yang menggantung. Raka masuk lebih dulu, dengan langkah angkuh dan jas abu-abu yang mahal. Nadine ada di sisinya, gaun elegan terbalut di tubuh rampingnya, senyum penuh percaya diri menempel di bibir. Mereka duduk di kursi terdepan, seolah yakin semua mata akan terpaku hanya pada mereka. Beberapa staf muda berbisik, mengagumi penampilan pasangan itu. Namun sebagian besar dewan hanya saling bertukar pandang,
Ada rasa ragu yang semakin lama semakin sulit disembunyikan. Proyek-proyek Raka mulai bermasalah, keuntungan perusahaan tak sesuai laporan, dan rumor tentang gaya hidupnya mulai menyebar. Di tengah riuh rendah itu, pintu besar terbuka. Aruna melangkah masuk dengan tenang, mengenakan setelan jas hitam sederhana, rambutnya digelung rapi, wajahnya tanpa banyak riasan. Tapi justru kesederhanaan itu yang memancarkan wibawa. Seluruh ruangan terdiam sesaat, seolah udara berhenti bergerak. Bu Aruna, salah seorang anggota dewan berdiri spontan, memberi hormat. Langkah Aruna mantap, tidak terburu-buru. Ia mengambil tempat duduk di ujung meja, kursi yang sebenarnya disediakan khusus untuk pemegang saham utama, namun sudah lama kosong karena ia memilih menjauh. Hari itu, kursi itu kembali terisi. Raka menoleh cepat. Wajahnya kaku sesaat sebelum kembali tersenyum pura-pura. Sayang, kau akhirnya datang juga, ucapnya dengan nada manis tapi terdengar kering. Aruna hanya menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke seluruh ruangan. Mari kita mulai, katanya pelan tapi jelas, suara yang memotong hening seperti pisau tajam. Rapat dimulai. Raka mempresentasikan laporan dengan penuh percaya diri, menayangkan grafik pertumbuhan yang terlihat menjanjikan. Ia bicara panjang lebar, penuh retorika, sesekali menggenggam tangan Nadine yang duduk di sampingnya untuk menegaskan kesan kebersamaan mereka. Namun semakin lama ia bicara, semakin jelas bahwa banyak hal yang ia tutupi. Angka-angka di layar tidak sesuai dengan catatan yang Aruna pegang di map hitamnya. Ia menunggu dengan sabar, membiarkan Raka menjerat dirinya sendiri dengan kata-kata. Ketika Raka selesai dan ruangan dipenuhi tepuk tangan sopan, Aruna membuka mapnya. Suara kertas yang berdesir terdengar begitu keras di keheningan itu. Semua mata menoleh ke arahnya. Aku menghargai usaha Direktur Raka, katanya tenang. Namun ada beberapa hal yang perlu diluruskan. Raka menegang. Nadine menggenggam tangannya lebih erat, mencoba menahan kegelisahan. Aruna mengangkat selembar laporan. Di sini tertulis bahwa pengeluaran untuk proyek Surya Tower mencapai angka sekian. Tapi menurut laporan asli keuangan, angka itu membengkak hampir 2 kali lipat tanpa penjelasan yang jelas. Beberapa anggota dewan langsung saling berbisik. Aruna melanjutkan, suaranya tetap datar tapi tajam. Begitu pula dengan proyek luar negeri yang katanya sudah berjalan. Padahal, menurut kontrak resmi, kerjasama itu bahkan belum disepakati. Suasana ruangan berubah drastis. Dari kekaguman palsu menjadi kegelisahan nyata. Raka mencoba tertawa. Sayang, kau salah membaca data. Aku. Aruna menatapnya lurus. Tatapan yang membuat kata-katanya terhenti di tenggorokan. Aku tidak salah membaca, Raka. Aku hanya membaca yang sebenarnya. Kau bisa menipu investor dengan presentasi indah, tapi kau tidak bisa menipu aku. Keheningan turun, begitu pekat hingga detak jam dinding terdengar jelas. Nadine mencoba membuka suara. Aruna, mungkin sebaiknya kita bicara. Tapi Aruna memotong, tanpa sedikit pun mengalihkan pandangan. Ini bukan lagi urusan pribadi, Nadine. Ini tentang perusahaan. Dan aku tidak akan membiarkan siapapun merusaknya. Beberapa dewan menunduk, menahan senyum kecil. Mereka seperti baru sadar, perempuan yang selama ini mereka anggap hanya istri muda yang tersakiti ternyata memiliki otoritas yang jauh lebih besar. Raka mencoba mengendalikan keadaan. Dengar, semua orang. Aku sudah bekerja keras untuk perusahaan ini. Mungkin ada sedikit perbedaan data, tapi itu hal biasa dalam bisnis. Aku mohon kalian jangan langsung termakan oleh terlalu sering berbohong hingga menganggapnya hal biasa, potong Aruna dingin. Itu bukan gaya kepemimpinan. Itu pengkhianatan. Suasana rapat semakin panas. Beberapa anggota dewan mulai terang-terangan menunjukkan ketidakpuasan pada Raka. Mereka mengajukan pertanyaan tajam, meragukan strategi, bahkan menyebut angka-angka yang tak sinkron. Raka mulai kehilangan kendali. Nadine berusaha menenangkannya, tapi semakin jelas bahwa posisinya goyah. Aruna hanya duduk diam, tidak perlu berbicara banyak lagi. Ia sudah menancapkan taringnya. Malam penghinaan di pesta sudah terbalaskan dengan satu langkah kecil ini. Belum sepenuhnya, tapi cukup untuk menunjukkan siapa yang sebenarnya memegang kendali. Rapat berakhir dengan keputusan menunda beberapa proyek besar untuk audit internal. Raka tampak marah.
wajahnya merah, namun tidak bisa melawan. Nadine berjalan keluar bersamanya, wajahnya pucat meski masih berusaha tersenyum. Aruna tetap di kursinya, menutup map hitamnya dengan tenang. Ia tahu, ini baru permulaan. Ketika ruangan akhirnya kosong, ia berdiri dan berjalan ke jendela besar yang menghadap kota. Gedung-gedung menjulang, jalanan ramai, cahaya lampu siang menyorot seperti ribuan mata yang menyaksikan. Dalam hati, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini baru langkah pertama. Akan ada saatnya mereka benar-benar berlutut. Dan saat itu datang, dunia akan melihat dengan jelas, Aruna Prameswara bukan sekadar istri yang tersakiti. Ia adalah pemimpin yang ditunggu-tunggu. Langit sore Jakarta berwarna kelabu ketika Raka menutup pintu ruang kerjanya dengan kasar. Tangannya bergetar, wajahnya merah padam, napasnya berat. Nadine menyusul masuk, wajah cantiknya yang biasanya penuh senyum kini pucat. "Tenanglah," ucap Nadine lirih, mencoba meredakan. "Itu hanya rapat. Mereka masih percaya padamu." "Percaya?" Raka menoleh tajam. "Kau tidak dengar tadi? Mereka mulai meragukanku. Semua gara-gara Aruna." Ia berjalan mondar-mandir, memukul meja dengan tinjunya. Rasa malu membakar dadanya. Selama ini ia terbiasa dipuja, dihormati, dianggap pintar dan berwibawa. Tapi hanya dengan beberapa kalimat tenang dari Aruna, semua ilusi itu runtuh. Nadine mendekat, memeluk lengannya. "Kita tidak boleh kalah. Kau yang sudah bekerja keras membangun reputasi di sini. Dia hanya pewaris yang kebetulan punya nama besar. Tanpa warisan itu, dia bukan siapa-siapa." Raka menghela napas, berusaha menenangkan diri. Namun di dalam hatinya, ada rasa takut yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu benar siapa Aruna. Ia tahu perempuan itu tidak sekadar pewaris. Ia pernah melihat sendiri kecerdasan Aruna ketika masih muda. Bagaimana ia bisa membaca laporan keuangan lebih cepat daripada konsultan terbaik. Ia sengaja menutupi semua itu, membuat Aruna sibuk dengan urusan rumah tangga, agar ia bebas berkuasa di perusahaan. Dan kini, perempuan yang selama ini ia anggap diam, kembali berdiri. Sementara itu, di rumah besar keluarga Prameswara, suasana berbeda. Aruna duduk di ruang kerjanya, ditemani lampu meja yang temaram. Di hadapannya, laporan-laporan audit menumpuk, bersama catatan kecil yang ia tulis dengan rapi. Bayi kecilnya, Anindya, tidur nyenyak di kamar sebelah, dijaga oleh suster yang setia. Aruna menatap lembar demi lembar laporan, menemukan semakin banyak kejanggalan. Bukan hanya pengeluaran fiktif, tapi juga manipulasi data, proyek bayangan, bahkan indikasi penyuapan. Semua itu mengarah pada Raka. Namun Aruna tidak terburu-buru. Ia tahu waktu adalah senjata paling ampuh. Biarkan Raka merasa masih punya kesempatan, biarkan ia semakin dalam menggali lubang, hingga ketika saatnya tiba, ia akan jatuh tanpa ada yang bisa menolong. Hari-hari berikutnya menjadi tegang. Raka berusaha keras mengembalikan wibawanya. Ia mengadakan rapat-rapat tambahan, memaksa staf bekerja lembur, bahkan menjanjikan bonus besar untuk menutup kegelisahan. Namun semua itu hanya menambah beban. Beberapa staf mulai terang-terangan mengeluh, meski hanya berbisik di pantry atau lift. Nadine pun tak tinggal diam. Ia menyebarkan gosip ke telinga orang-orang, mengatakan bahwa Aruna hanya iri, bahwa Aruna ingin merebut perusahaan karena tak bisa mengurus rumah tangga. Gosip itu menyebar cepat, tapi tak memberi pengaruh besar. Sebaliknya, orang-orang justru mulai menaruh simpati pada Aruna, yang terlihat tenang, tak pernah membela diri, hanya bekerja diam-diam. Semakin dia diam, semakin orang percaya padanya. Keluh Nadine suatu malam di apartemen rahasia mereka. "Aku sudah bicara pada beberapa staf, tapi mereka mulai memandangku sinis. Seakan aku hanya bayanganmu." Raka meraih gelas whisky, meneguknya dalam-dalam. "Biarkan saja. Aku tidak akan membiarkan Aruna mengambil apa yang sudah kubangun." Namun hatinya sendiri ragu. Ia tahu semakin hari, semakin banyak mata yang melihat kebobrokan dirinya. Aruna, di sisi lain, semakin mantap. Ia mulai muncul di kantor lebih sering, duduk di ruang rapat tanpa banyak bicara, hanya mengamati. Kehadirannya saja cukup membuat suasana berubah. Orang-orang yang dulu meremehkan kini menunduk hormat, merasakan aura berbeda dari perempuan itu. Suatu siang,
Ketika Raka sedang memarahi staf karena laporan terlambat, Aruna masuk ke ruangan. Ia tidak berkata apa-apa, hanya berjalan pelan, duduk, lalu membuka berkasnya. Suara Raka langsung melemah, dan ruangan menjadi hening. Staf yang tadi ketakutan kini menatap Aruna dengan lega, seolah menemukan pelindung. Aruna mengangkat wajah, menatap staf itu. "Lanjutkan laporanmu," katanya lembut. Staf itu bercerita, terbata-bata, tapi Aruna mendengarkan dengan sabar, bahkan memberi beberapa masukan. Raka hanya bisa berdiri di sudut. Wajahnya memerah menahan malu. Itulah kekuatan Aruna. Ia tidak perlu teriak, tidak perlu mengancam. Kehadirannya saja sudah cukup untuk menyingkap siapa yang sebenarnya pantas dihormati. Nadine semakin frustrasi. Ia mencoba mengambil alih, menawarkan ide-ide di rapat, bahkan berani menantang Aruna secara halus. "Menurutku, cara lama sudah tak cocok lagi," katanya suatu kali. "Kita butuh inovasi, bukan hanya aturan kaku dari masa lalu." Aruna menoleh pelan, menatap Nadine dengan tatapan dingin yang membuat perempuan itu gemetar. "Aturan lama itu yang membuat perusahaan ini berdiri kokoh sampai hari ini," jawab Aruna tenang. "Inovasi boleh, tapi bukan berarti mengorbankan integritas." Ruangan hening. Semua orang tahu siapa yang menang dalam percakapan singkat itu. Malamnya, Nadine menangis di apartemen. "Aku tidak tahan. Dia selalu terlihat lebih kuat. Semua orang memandangku seperti orang asing. Raka, kita harus lakukan sesuatu." Raka memeluknya, tapi pikirannya kacau. Ia tahu Nadine benar. Jika mereka tidak segera bergerak, semuanya akan hilang. Namun semakin keras ia mencoba, semakin nyata kelemahannya. Aruna, di sisi lain, semakin kokoh. Ia menghubungi para investor lama, meyakinkan mereka dengan data yang jelas, dengan bahasa yang jujur. Perlahan, dukungan mengalir padanya. Ia tidak menjanjikan kemewahan, tidak menebar kata manis. Ia hanya menunjukkan fakta. Dan itu cukup. Semua peristiwa itu seperti badai yang mendekat. Raka dan Nadine berlari ke sana kemari, mencoba menahan, tapi badai itu bukan sesuatu yang bisa mereka hentikan. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Aruna berdiri di balkon rumah besar itu. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma hujan yang akan turun. Di tangannya ada secangkir teh hangat. Ia menatap langit yang gelap, tapi matanya memancarkan cahaya. "Ini baru permulaan," bisiknya. "Mereka baru merasakan sedikit. Saat waktunya tiba, mereka akan benar-benar sujud." Dan di bawah langit yang kelam, janji itu bergaung seperti doa, seperti kutukan, seperti takdir yang tak bisa dihindari. Malam Jakarta terasa lebih pengap dari biasanya ketika Raka duduk di kursi ruang kerjanya, menatap layar komputer yang menampilkan angka-angka. Matanya merah karena terlalu lama begadang, tangannya menggenggam rokok yang hampir habis terbakar. Nadine berdiri di belakangnya, memijat bahunya dengan gelisah. "Kita harus bertindak sekarang," kata Nadine lirih. "Kalau tidak, Aruna akan benar-benar mengambil semuanya." Raka menutup mata sejenak, kepalanya berdenyut. Ia tahu perempuan itu benar. Beberapa hari terakhir, sinyal bahaya datang bertubi-tubi. Investor yang biasanya patuh padanya mulai lebih sering menanyakan pendapat Aruna. Para staf senior yang dulunya tunduk kini diam-diam menghadap Aruna untuk meminta arahan. Bahkan di rapat terakhir, ia bisa merasakan dirinya hanyalah bayangan, sementara Aruna berdiri sebagai cahaya yang tak terbantahkan. "Kita buat skenario," ujar Raka akhirnya. "Kalau dia bisa mengungkap kita, kita juga bisa menjatuhkannya. Aku tahu kelemahannya. Dia selalu ingin terlihat sempurna, selalu menjunjung integritas. Itu bisa kita manfaatkan." Nadine menunduk mendengarkan, matanya berkilat penuh ambisi. Ia tahu Raka sedang menyusun sesuatu yang berbahaya, tapi itu satu-satunya jalan keluar. Raka menghubungi salah satu rekan lamanya, seorang pengusaha kecil yang punya hubungan abu-abu dengan proyek pemerintah. Orang itu dulu sering membantunya menutupi aliran dana tak jelas. Kini ia kembali memintanya membuat laporan palsu. Kali ini bukan untuk menyelamatkan diri, melainkan untuk menjebak Aruna. "Mereka harus percaya kalau Aruna menyalahgunakan wewenang," kata Raka. "Kalau perlu, buat seolah-olah ada transfer dari perusahaan ke rekening pribadinya. Biar semua orang melihat dia juga kotor."
Nadine tersenyum puas, seolah membayangkan wajah Aruna yang akan jatuh terhina. Hari-hari berlalu dalam ketegangan. Raka semakin sibuk di balik layar, mengutak-atik dokumen, memanfaatkan jaringan gelapnya. Nadine ikut berperan, berbisik ke telinga staf tertentu, menyebarkan cerita samar bahwa Aruna tak sesuci yang terlihat. Kalian kira dia benar-benar bersih? Katanya dengan senyum licik. Setiap orang punya sisi gelap. Jangan sampai kalian tertipu wajah malaikat itu. Namun mereka lupa satu hal. Aruna bukan perempuan yang naif. Ia tahu dunia ini tidak berjalan dengan lurus. Sejak ia kembali ke kursi pewaris, ia menyadari langkah-langkah lawannya, menghitung setiap pergerakan, dan menyimpan setiap bukti yang masuk. Suatu malam, Aruna duduk di ruang kerjanya, membaca laporan yang baru saja dikirim oleh tim audit independen yang diam-diam ia tunjuk. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena kagum pada kelicikan Raka. Betapa tega seorang suami yang pernah ia percayai, kini berusaha menjebaknya seolah ia kriminal. Ia menutup laporan itu, tersenyum tipis. Baiklah, bisiknya. Kalau mereka ingin bermain api, biar aku yang membawa bara. Sementara itu, Raka semakin yakin rencananya akan berhasil. Ia berhasil menyelipkan dokumen palsu ke dalam sistem, seolah-olah ada transfer mencurigakan ke rekening pribadi Aruna. Ia bahkan menyiapkan saksi palsu, orang-orang yang bisa bersumpah bahwa Aruna pernah meminta mereka melakukan transaksi gelap. Nadine, dengan wajah cantik dan lidah manisnya, memperkuat gosip di kantor. Aku kasihan pada kalian, katanya pada salah satu staf, berpura-pura prihatin. Kalau benar laporan itu bocor, kita semua bisa terkena imbas. Tapi aku percaya Raka bisa menyelamatkan perusahaan. Dia tidak seperti Aruna yang hanya memikirkan namanya sendiri. Tapi gosip hanya gosip. Orang-orang mendengarkan, beberapa percaya, beberapa hanya tersenyum sinis. Ada sesuatu yang berbeda dalam cara mereka memandang Nadine sekarang. Bukan lagi dengan rasa hormat, melainkan curiga. Puncaknya terjadi ketika sebuah rapat darurat diadakan. Raka tampil dengan wajah penuh percaya diri, membawa tumpukan berkas. Nadine duduk di sampingnya, anggun namun penuh kesombongan. Saudara-saudara, kata Raka, suaranya lantang. Saya menemukan bukti mengejutkan. Ada indikasi penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Aruna Prameswara. Ruang rapat gempar. Beberapa petinggi menatap satu sama lain, sebagian terkejut, sebagian skeptis. Nadine tersenyum kecil, menikmati kegaduhan itu. Aruna, yang duduk tenang di ujung meja, tidak bereaksi berlebihan. Ia hanya menatap Raka. Matanya dingin namun berkilat. Ia sudah menduga momen ini akan datang. Raka membacakan dokumen palsu itu, menunjukkan angka-angka, bahkan menghadirkan seorang saksi bayaran yang bersumpah pernah menerima perintah dari Aruna. Nadine menatap semua orang dengan pandangan seolah berkata, lihat, dia juga tidak sempurna. Namun, justru saat itulah Aruna berdiri. Ia melangkah ke depan, mengambil berkas dari tangan Raka tanpa diminta. Semua mata mengikuti gerakannya. Menarik sekali, ucapnya tenang. Bukti ini sangat rapi. Terlalu rapi, bahkan. Sampai-sampai, semua orang bisa tahu kalau ini buatan. Suasana membeku. Raka berusaha tersenyum, tapi wajahnya mulai tegang. Apa maksudmu? Aruna menatapnya lekat, lalu menoleh ke para petinggi. Beberapa hari lalu, saya sudah meminta audit independen untuk memeriksa transaksi perusahaan. Dan hasilnya, menunjukkan adanya manipulasi yang justru mengarah pada orang lain. Dokumen yang baru saja kalian lihat sudah kami tandai sebagai rekayasa. Nomor rekening yang disebutkan, itu nomor rekening lama saya yang sudah ditutup 3 tahun lalu. Dan saksi yang dihadirkan, ternyata baru saja menerima transfer sejumlah besar dari rekening pribadi Raka. Ruang rapat seakan meledak. Bisik-bisik pecah, mata semua orang beralih ke Raka dan Nadine. Wajah Nadine pucat pasi, sementara Raka terdiam, kehilangan kata. Aruna melanjutkan dengan suara lebih tegas, penuh wibawa. Saya ingin kalian semua melihat sendiri laporan audit ini. Ia meletakkan berkas tebal di atas meja, lalu menunjuk beberapa halaman yang jelas memperlihatkan aliran dana fiktif. Bukti-bukti ini bukan tentang saya.
Tapi tentang bagaimana Raka Pradipta dan Nadine Anggara menyalahgunakan jabatan mereka selama bertahun-tahun. Tidak ada lagi suara selain detak jam dinding. Raka mencoba bangkit, tapi suaranya bergetar. Itu tidak benar. Kau mengada-ada. Aruna tersenyum tipis. Kalau aku mengada-ada, kenapa saksi yang kau hadirkan tadi sudah mengaku pada tim auditor bahwa ia dipaksa berbohong? Kau tahu, kebenaran selalu menemukan jalannya. Seolah disambar petir, wajah Raka memucat. Nadine menunduk, gemetar, tidak berani menatap siapapun. Rapat itu menjadi titik balik. Untuk pertama kalinya, semua orang melihat dengan jelas siapa yang sebenarnya bersalah. Semua ilusi, semua manipulasi, runtuh di depan mata. Ketika rapat usai, Aruna berjalan keluar dengan langkah tenang. Di belakangnya, Raka dan Nadine tertinggal, terjebak dalam pandangan sinis dan dingin dari semua kolega yang dulu mereka kuasai. Dan di koridor panjang itu, Aruna berhenti sejenak, menoleh tanpa tersenyum. Pandangan matanya menusuk seperti belati. Ini baru permulaan, katanya lirih, hanya terdengar oleh mereka berdua. Kalian belum tahu arti sebenarnya dari kejatuhan. Raka dan Nadine membeku, seakan tanah di bawah kaki mereka retak. Mereka sadar, permainan yang mereka ciptakan telah berbalik menghantam. Dan kali ini, tak ada jalan untuk melarikan diri. Hari itu langit Jakarta seolah sengaja bersekongkol dengan nasib Raka dan Nadine. Mendung menebal, awan hitam menggantung, seakan hendak menutup semua cahaya. Di gedung utama Prameswara Group, seluruh petinggi perusahaan berkumpul untuk sidang luar biasa. Suasana tegang. Aruna datang lebih awal, mengenakan setelan hitam sederhana yang membalut tubuhnya dengan anggun. Rambutnya digelung rapi. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan atau kebencian, hanya ketenangan seorang penguasa yang tahu waktunya sudah tiba. Ia melangkah dengan elegan, langkahnya mantap, tatapannya lurus ke depan. Raka dan Nadine masuk belakangan. Wajah mereka pucat, mata sembab karena semalaman tidak tidur. Kabar tentang laporan audit independen sudah menyebar, dan hari ini adalah puncak. Dewan Direksi akan memutuskan nasib mereka. Begitu sidang dimulai, ruangan seketika hening. Ketua Dewan membuka pertemuan dengan suara berat, membacakan hasil investigasi. Semua bukti mengarah jelas penyalahgunaan dana perusahaan, manipulasi laporan, bahkan upaya menjebak Aruna dengan dokumen palsu. Setiap kata yang dibacakan terasa seperti palu godam yang menghantam dada Raka. Nadine duduk di sampingnya, jari-jarinya saling menggenggam erat, tubuhnya bergetar halus. Aruna tidak banyak bicara. Ia hanya duduk, mendengarkan, sesekali membuka berkas di depannya. Setiap kali namanya disebut, ia mengangguk pelan, tenang seperti permukaan air. Ketika tiba giliran Raka membela diri, ia bangkit dengan wajah memerah, mencoba menata kata-kata. Ini semua salah paham, katanya dengan suara bergetar. Aku hanya ingin menyelamatkan perusahaan. Semua tindakan yang kulakukan demi menjaga kestabilan. Namun suaranya terdengar lemah. Tak ada lagi wibawa seorang direktur. Nadine mencoba menimpali, suaranya serak menahan tangis. Kami tidak pernah bermaksud merugikan perusahaan. Semua hanya kesalahan teknis, hanya salah paham. Tapi tak ada yang percaya. Mata-mata dingin dari para petinggi menatap mereka seperti menatap dua orang asing yang kebetulan duduk di kursi terhormat. Kursi yang kini terlalu besar untuk mereka duduki. Akhirnya, Ketua Dewan memutuskan. Dengan suara lantang, ia mengumumkan pencopotan Raka dari jabatannya, serta pemecatan Nadine dari seluruh posisinya di perusahaan. Putusan bulat. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang peduli. Ruangan hening sesaat, lalu gemuruh bisikan menyapu. Raka menunduk, wajahnya pucat pasi. Nadine menutup wajahnya dengan kedua tangan, air mata jatuh deras. Aruna berdiri. Semua mata beralih kepadanya. Ia melangkah pelan, berdiri tepat di hadapan Raka dan Nadine. Pandangannya dingin, tapi bukan penuh kebencian melainkan penuh keadilan. Dulu, katanya pelan, suaranya jelas terdengar ke seluruh ruangan, aku hanya seorang istri yang baru melahirkan, yang pulang ke rumah dan mendapati suamiku membawa perempuan lain. Aku menanggung sakit itu dalam diam. Kalian merendahkanku, menertawakanku, bahkan menginjak harga diriku di rumahku sendiri. Raka terisak, kepalanya menunduk.
Nadine terisak lebih keras. Tubuhnya gemetar. Tapi hari ini, lanjut Aruna, aku berdiri bukan hanya sebagai istri yang pernah dikhianati. Aku berdiri sebagai pewaris sah Prameswara Group. Sebagai pemimpin yang tidak akan membiarkan pengkhianatan mengotori nama besar keluarga ini lagi. Air mata Nadine jatuh. Wajahnya penuh kepanikan. Ia berlutut di hadapan Aruna. Tangannya terulur, suaranya pecah. Aruna, maafkan aku, maafkan kami, jangan hancurkan kami. Kami hanya manusia. Kami salah. Tolong beri kesempatan. Raka menahan sejenak. Namun akhirnya ikut berlutut, tangannya menggenggam lutut Aruna. Aku mohon, Aruna. Aku salah. Aku hilaf. Tolong, demi anak kita. Ruangan bergemuruh. Semua yang hadir terhenyak melihat dua sosok yang dulu begitu angkuh kini tersungkur di kaki Aruna. Aruna menunduk menatap mereka. Matanya berkilat, tapi wajahnya tetap tenang. Kalian tidak berlutut padaku, katanya dingin. Kalian berlutut pada kesalahan kalian sendiri. Dan kesalahan itu sudah terlalu besar untuk dimaafkan. Tangannya terulur, bukan untuk menolong, tapi untuk menunjukkan arah keluar. Pergilah. Nama kalian sudah tercatat sebagai orang-orang yang dikeluarkan dengan tidak hormat. Kalian tidak lagi punya tempat di perusahaan ini. Dan dalam hidupku. Raka menangis. Air matanya jatuh membasahi lantai. Nadine tersungkur lebih dalam. Wajahnya hancur oleh isak. Namun tidak ada tangan yang menolong. Tidak ada belas kasihan dari siapapun. Mereka bangkit dengan sisa tenaga, berjalan tertatih keluar ruangan, meninggalkan tatapan dingin semua orang. Pintu tertutup di belakang mereka, seakan menutup seluruh babak kehidupan yang selama ini mereka banggakan. Aruna berdiri di tengah ruangan, sorot matanya berkeliling, menatap semua petinggi yang kini menunduk hormat kepadanya. Dalam diam, semua orang tahu pemimpin baru telah lahir. Malamnya, setelah semua usai, Aruna kembali ke rumah besar itu. Ia masuk ke kamar bayinya, melihat Anindya tidur pulas di ranjang kecilnya. Senyum lembut mengembang di wajahnya. Semua luka, semua penghinaan, semua air mata seakan sirna melihat wajah polos itu. Ia duduk di kursi goyang, membelai lembut tangan kecil putrinya. Mama sudah menepati janji. Nak, bisiknya. Tak ada yang bisa merendahkan kita lagi. Mulai sekarang, kita berdiri sendiri, dengan kepala tegak. Di luar, hujan turun deras, membersihkan debu jalanan, membasuh kota dari panas yang menyesakkan. Seakan langit sendiri ikut menandai babak baru dalam hidup Aruna. Bukan lagi perempuan lemah yang ditinggalkan setelah melahirkan. Bukan lagi istri yang diinjak harga dirinya. Ia kini berdiri sebagai sosok kuat, pemimpin, ibu, sekaligus wanita yang membuktikan, tidak ada penghinaan yang tidak bisa dibalas dengan keanggunan. Dan di kedalaman malam itu, Aruna tersenyum. Bukan senyum dendam, melainkan senyum kemenangan. Karena ia tahu, mulai detik ini, hidupnya benar-benar milik dirinya dan anaknya. Dan tidak seorang pun bisa merampas itu lagi.